apakah pemimpin-pemimpin kita punya kemampuan untuk mendeteksi kemungkinan pecahnya proxy war di Pasifik? Tapi pada dasarnya beliau itu orang lapangan karena sama-sama kita ada di lapangan pada momen-momen sejarah penting transisi dari Orde Baru sampai sekarang gitu. Jika satu negara sumber daya manusianya bagus, sumber daya alamnya bagus, politiknya liberal, punya nuklir, senjata nuklir maksud saya, dia bisa jadi superpower. Tetapi kalau kita bicara Prabowo, di militer pasti pontang-panting. Pangkatnya mayor nggak naik-naik, ditekan terus sama Benny Murdani. Sebelum saya menyapa para narsum kita yang sudah sangat ditunggu-tunggu, saya sapa dulu juga abang-abang, kakak-kakak, adik-adik. Iya, terima kasih. Kita akan mulai. Saya duduk di sini, abang. Oke, kita kenalkan lagi. Tadi abang Ketum sudah mengenalkan keempat tamu kita yang sangat istimewa pada siang hari ini. Mas Budiman dari tadi udah ditungguin banget sama teman-teman. Untungnya pas banget datang di saat yang sangat tepat. Oke, saya kenalkan kembali para narasumber kita. Mas Budiman Sujatmiko, terima kasih. Beliau lahir di Cilacap 10 Maret 1970. Dikenal sebagai aktivis, politikus, dan juga bintang film loh. Oh, filmnya banyak. Jadi pastinya beliau dikenal lebih banyak sebagai anggota DPR, lalu pencetus undang-undang desa, lalu pencetus juga gerakan inovator 4.0 revolusi industri, lalu ya yang paling baru, yang pasti teman-teman sudah tahu ya, dipecat. Dari tadi kata dipecat ini disebutkan terus. Dari tadi paling viral nih kata dipecat ini Bang. Jadi baru saja dipecat. Jadi ini kenapa semua keempat orang ini diundang dipecat, sama-sama dipecat nih. Abang ambil mic Bang, kita biar langsung panas. Jadi tadi udah tahu ya dari kata dipecat kita jadi viral di sini. Oke, lalu saya kenalkan lagi setelah Mas Rocky Gerung. Abang Rocky, kita panggil semua di sini karena semuanya adalah abang dan kakak. Jadi saya panggil semuanya abang ya. Abang Rocky Gerung, lahir Manado 20 Januari 1959. Beliau dikenal sebagai filsuf, tapi lebih banyak sebagai provokator ya. Jadi filsuf dan dosen akademis. Jadi kalau saya ingat kakak-kakak, adik-adik, abang-abang pasti tahu lah ya. Kalau ingat Dian Sastro, pasti ingat Rocky Gerung lah ya. Jadi selalu disebut-sebut sama Dian Sastro. Ini dosen favorit dan dosen penguji saat tesis. Lalu beliau juga pendiri Setara Institut bersama almarhum Gus Dur dan Azrumardi Arza. Lalu beliau juga pernah ngajar di Filsafat UI. Lalu Abang Rocky juga bersama Bang Sahrir dan pernah mendirikan Partai Indonesia Baru dan Partai Sri. Tapi ya memang sayang gagal tidak lulus di Kumham. Lalu beliau sebetulnya saya senang mendengar katanya beliau ini filsafat feminisme. Berarti ini pro perempuan banget nih kayaknya. Ya Bang ya, nanti cerita ya Bang kenapa disebut filsafat feminisme. Oke. Narasumber kita berikutnya Bang Zulfan Lindan. Abang, kalau abang pernah ingat, saya ini jadi wartawan hampir 23 tahun. Jadi para keempat tokoh ini sebetulnya sudah sangat akrab dengan saya. Saya sering telepon, wawancara. Jadi dari dulu sejak saya jadi reporter di lapangan sudah sering ketemu sama mereka berempat gitu.
Jadi Bang Zulfan Lidan ini kelahiran Aceh 1 Oktober 1956, sempat di PDIP 1999 sampai 2013, lalu pindah Nasdem, lalu beliau adalah alma mater Jayabaya. Abang saya juga alma mater Notariat Jayabaya, satu alma mater kita. Lalu abang aktivis HMI, jadi sama-sama kakak-kakak, abang-abang, adik-adik, beliau semua para aktivis ini. Jadi lalu kemudian tadi saya sampaikan, apakah kita sebut, tapi menolak disebut dipecat ya Bang, mundur ya, mundur dari Nasdem. Tadi di Bang Rocky bilang Mr. Antitesa. Mr. Antitesa, jadi beliau menyampaikan antitesa Anies adalah antitesa Jokowi. Lalu yang membuat beliau akhirnya mundur dari Nasdem. Ya Bang ya, nanti konfirmasi soal ini ya Bang ya. Lalu yang terakhir, Fahri Hamzah. Sama ya, kita sebut juga sama-sama tadi ditunggu apakah mau bikin partai baru atau tadi seperti Abang Pembina kita sampaikan tiba-tiba nanti ternyata dipecat lalu berkoalisi. Ya Bang ya, tolong dikonfirmasi lagi nih, kita cerita soal ini. Bang Fahri lahir 10 November 1971, kelahiran Utah, NTB, sama-sama pernah juga di DPR, lalu di zaman SB dan Jokowi juga. Beliau tadinya PKS, lalu kemudian sekarang di Partai Gelora Indonesia, lulusan Fakultas Ekonomi UI, lalu juga sama pendiri kami dulu kalau teman-teman adik-adik semua ingat, kami ini salah satu juga pencetus aktivis mahasiswa Islam yang juga ikut berperan menurunkan rezim Orde Baru. Oke, terima kasih buat abang berempat sudah hadir bersama-sama kita di sini. Nah, sekarang sudah kenalan, saya berikan kesempatan satu persatu untuk opening speech ya, menyapa semua teman-teman, abang-abang, adik-adik dan kakak-kakak di sini. Silahkan dari Bang Budiman dulu. Oh, dari sana dulu. Oke, giliran. Oke, silakan Bang Fahri, mic-nya di situ, silakan diperkenan 5 menit. Ini soal apa ini ya? Boleh ngomong apa aja, mau langsung jadi provokator juga boleh. Silahkan ngomong Baik, apa. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau aktivis itu melihat ada perkumpulan mahasiswa sebanyak ini, memang agak ngeri-ngeri sedap ini. Tetapi saya yakin bahwa ini kita lagi mau berpikir sejenak tentang momen-momen penting dalam sejarah kita, karena sistemnya ini belum baik ya. Masa kampanyenya cuma 2 bulan ya. Jadi meneropong pemimpin di ruang-ruang seperti ini mungkin adalah kompensasi dari absennya ruang publik menghadirkan diskusi yang luas di antara para pemimpin dan para calon-calon yang saya dulu usulkan harusnya partai berdebat dulu, lalu caleg berdebat dulu, lalu capres berdebat kemudian. Tapi rupanya tidak terjadi dan kita sudah akan pemilu 19 pendaftaran, 25 November calon ditetapkan, 28 November kampanye, 10 Februari hentikan, tanggal 14 pencoblosan. Jadi saya anggap bahwa momen ini mungkin semacam insiden ya dalam pertemuan kita, tetapi yang insiden yang pentingnya adalah karena kawan-kawan yang ngumpul hari ini sebenarnya tadi pecatan yang dibilangnya ya gitu. Tapi juga mewakili renungan terhadap momen ini gitu. Saya misalnya aktivis seperti teman-teman, ya saya kira kami berempat ini adalah orang lapangan sebenarnya. Bung Rocky yang agak akademik, tapi pada dasarnya beliau itu orang lapangan karena sama-sama kita ada di lapangan pada momen-momen sejarah penting.
transisi dari Orde Baru sampai sekarang gitu. Demikian juga Bang Zulfan, ini mentornya teman-teman HMI ini, beliau ini ya. Dan Bung Budiman ini dulu mendirikan satu partai yang suatu hari, Bung Budiman, Anda mungkin belum pernah dengar dari orang lain, saya diundang oleh almarhum Adi Sasono berkumpul dengan beberapa menterinya Pak Habibie dalam transisi. Datanglah Pak Maulani, kepala Bakin pada waktu itu, menyampaikan informasi bahwa akan ada dua peristiwa penting yang terjadi dalam transisi Habibie. Pertama adalah kita menang di Timur Timur, kata beliau dalam dengar pendapat. Yang kedua, PRD akan jadi partai terbesar, katanya begitu. Jadi partai yang didirikan oleh Bung Budiman dulu itu dicurigai oleh negara akan menjadi partai pemenang pemilu tahun 99 gitu. Dan benar ternyata beliau masuk ke partai pemenang pemilu tapi sekarang keluar lagi begitu. Nah inilah orang-orang yang di depan Anda. Sayang sebenarnya kalau waktu kita kecil karena orang-orang ini adalah orang-orang penting yang bisa banyak berefleksi tentang situasi ini dan tentang bagaimana kita membawa transisi kita ke depan gitu. Tapi saya nggak tahu formatnya seperti apa karena masing-masing kayaknya juga akan harus pergi jam 4 begitu ya. Tapi menurut saya terima momentumnya aja. Pasti kita bisa melakukan sesuatu bersama-sama setelah ini. Itu aja mungkin moderator. Ya, terima kasih Bang Fahri. Berarti kita urut sekarang Bang Zulfan. Silakan Bang Zulfan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya saat diundang itu ada WA datang, saya lagi jalan kaki di Irak. Iya, tadi cerita Bang Fahri. Di panas terik. Bang Zulfan. Iya, lagi di Jadi Irak. saya bilang, oke, saya bisa karena saya lihat nih biasa kalau anak muda yang ngundang kita langsung siap. Senang, makanya bersama anak muda. Ya pasti ada sesuatu yang baru. Tapi waktu itu saya nggak tahu judulnya apa, siapa yang narasumbernya, ya kan pesertanya di mana. Kalau masa Orde Baru kita kalau nggak jelas gitu khawatir nih, tahu-tahu di tempat Intel kita pertemuan kan. Nah kalau di sini kan sekarang kita bebas ya. Hanya terakhir saya dapat WA bahwa kita ingin bicara tentang kepemimpinan. Saya kira ada beberapa orang tanya kepada saya, kenapa sih masih serius bicara soal capres-capres ini? Mereka bilang, nggak ada yang serak kita nih, nggak ada yang cocok nih. Lalu saya bilang memang kalau dari segi leadership nggak ada yang pantas. Ya kan? Yang pantas ini kan pejabat, bukan pemimpin. Presiden ya pejabat presiden. Beda kan, kalau Soekarno presiden ya leader, dia pemimpin, gitulah. Atau kita bicara Ho Chi Minh, dia leader, dia pemimpin. Nah, bahkan Jinping juga begitulah. Bahkan kalau ada beberapa presiden Amerika bukan hanya sebagai pejabat, tapi mereka juga leader, gitu loh. Ada sesuatu perubahan gagasan yang luar biasa yang mereka lahirkan. Kalau pejabat kan itu normatif. Jalan sesuai dengan aturan yang ada. Tidak ada terobosan yang luar biasa yang dilakukan. Jadi apakah Pak Jokowi pemimpin? Ya bukan, dia presiden. Ya kan? Karena nasib aja dia menang dibeli rakyat. Kemudian bagaimana Anies, lalu Ganjar, Prabowo ya sama juga. Ini pejabat juga latar belakangnya, bukan pemimpin. Jadi kalau kita mengharapkan ada perubahan-perubahan dahsyat dari orang-orang ini, walaupun pakai istilah apalagi pakai tagline perubahan, apa yang mau dirubah? Dia sendiri nggak ngerti tentang apa yang mau dirubah. Ya? Nah jadi gitu. Tetapi saya objektif aja, objektif nih ya. Kalau daripada tidak, dari ketiga ini saya bilang yang masih lumayan ada kepemimpinan sedikit ya Prabowo. Itu terus saja. Iya kan? Kenapa? Kenapa? Dari segi pengalamannya. Ya pontang panting dia ini kan. Kalau kita tanya Anies pontang pantingnya di mana ya nggak ada. Ya kan?
Nggak ada. Di HMI, misalnya dia aktivis HMI, nggak ada dia dipanggil Laksus, masuk penjara, keluar masuk, nggak ada, ikut aja. Ya Ganjar juga nggak ada, anggota DPR, ya kan? Nomor 1 di Jawa Barat misalnya, di Jawa Tengah. Kalau istilah kita dulu pada masa Orde Baru, kalau nomor 1 itu jangankan orang, sendal aja jadi. Ya, nah, jadi agak kurang gitu. Ini kita bicara fair aja, bukan soal saya dukung Prabowo atau siapa, nggak ada urusan ini. Tetapi kalau kita bicara Prabowo, di militer pasti pontang-panting. Pangkatnya mayor nggak naik-naik, ditekan terus sama Benny Murdani. Kan kita lihat. Baru Prabowo itu bisa tembus menjadi kolonel, bajai bintang 1 ketika Faisal Tanjung menjadi Panglima TNI. Lanjut ke Kopassus dan Pangkostrat. Habis itu dihambat lagi, malah katanya dipecat dari TNI. Nasib sial aja Prabowo itu terlambat ketika 98 itu. Kalau dia yang lebih dulu ketemu sama Soeharto di Cendana, dia yang menceritakan tentang apa sesungguhnya yang terjadi pada 98 itu, Wiranto yang dipecat. Ya. Tetapi karena Wiranto pulang dari Malang habis melantik divisi dan Komisi Kostrat, ini kan aneh juga ini. Masa Panglima TNI melantik divisi Kostrat di Malang. Dia langsung habis itu keliling Jakarta sebentar, langsung ke Cendana. Di Cendana waktu Prabowo mau masuk nggak bisa karena ada Wiranto di dalam. Begitu Wiranto keluar, Prabowo udah nggak diizinkan lagi ketemu Soeharto. Artinya ada laporan-laporan yang memang mendiskreditkan Prabowo di situ. Sialnya itu aja, lambat dia datangnya. Ya. Nah jadi kalau kita bicara soal kepemimpinan itu tadi, menurut saya terlalu jauh lah kita bandingkan ini yang ada sekarang dengan Bung Karno, dengan Syahrir ya. Gitu, dengan Tan Malaka terlalu jauh. Ya. Mereka ini udahlah bikin trotoar yang bagus saja udah cocok itu. Gak usah terlalu jauh mengharapkan perubahan-perubahan besar ya. Iya. Baik Bang Zulfan, Ya, terima kasih. Sekarang Bang Rocky, silahkan. Oke. Apa beda antara mahasiswa dan buzzer? Coba. Ya sama, dua-duanya bergerak. Buzzer sekedar gerak-gerakin tubuhnya atau gerak-gerakin tangannya untuk nyimpan amplop. Tapi mahasiswa menggerakkan pikirannya untuk kepentingan masa depan. Itu bedanya. Jadi ini forum yang benar karena menyebut gerakan mahasiswa pelajar kebangsaan. Jadi gerakan mahasiswa itu adalah pikiran yang ditanam di dalam tubuh gerakan. Itu dasarnya. Jadi kalau Anda punya pikiran dan tidak diwujudkan lewat gerakan, itu artinya Anda bertapa aja tuh. Kalau Anda punya gerakan tidak dituntun oleh pikiran, itu namanya Andanya buzzer. Jadi dari sekarang pisahkan itu. Supaya kita bisa menghasilkan apa yang diinginkan tadi oleh Zulfan Lindan. Yaitu pemimpin-pemimpin yang otaknya cemerlang, gerakannya masuk sampai tingkat rakyat. Itu yang dilakukan oleh Tan Malaka, Bung Karno, Sultan Syahrir, segala macam. Itu yang hilang hari-hari dan ingin kita pulihkan. Jadi seminar yang bagus supaya kita beri tanda pada bangsa ini. Ada satu momentum ketika orang akhirnya bisa memisahkan mana leader, mana dealer. Itu yang kita inginkan hari ini. Jadi kita ucapkan selamat datang pada pikiran. Dan pikiran memang berbahaya. Wangi pikiran itu tetap disebut wangi kalau tumbuh di dalam gerakan. Dan gerakan itu bisa menghasilkan demonstrasi, people power segala macam. Jadi pikiran berbahaya karena dia potensial untuk menghasilkan gerakan. Wangi tetapi berduri, sama seperti lagu Poison itu. Every rose has its thorn.
Ini ada yang doyan slow rock gitu. Setiap mawar berduri. Tetapi hanya disebut mawar kalau dia berduri. Jadi kita ingin supaya pembicaraan nanti ini masih semacam kata pengantar. Saya ingin agar supaya ada percakapan yang tajam. Untuk menilai siapa leader, siapa dealer. Siapa yang sebetulnya sekedar berkoalisi untuk mendapatkan cocktail efek elektoral. Siapa yang memang menginginkan ada pikiran diinvestasikan pada teman-teman muda. Nah, kita ingin lihat menguji pemimpin ke depan dengan 2 kasus. Apakah pemimpin-pemimpin kita punya kemampuan untuk mendeteksi kemungkinan pecahnya proxy war di Pasifik? Apakah pemimpin kita mampu untuk mengevaluasi diri dan mampu bercakap-cakap dengan grammar dunia hari ini yang disebut environmental ethics? Artinya 2 kualitas ini di 2024 akan diujikan pada para pemimpin kita. Mampu nggak dia bicara tentang global security? Mampu nggak dia tahu bahwa masyarakat intelektual dunia sedang gandrung dengan grammar yang disebut environmental ethics? Jadi 2 itu yang saya ingin tanamkan supaya kita tumbuh di dalam peradaban baru. Peradaban yang memungkinkan kita mencari pemimpin dalam kapasitas itu. Itu dasarnya. Jadi sekali lagi, selamat datang gerakan mahasiswa. Ini kita sebut apa tadi? GMPK. Gerakan mencari pemimpin keren, gitu. Sebetulnya saya salah, bukan gerakan mencari pemimpin keren, gerakan mendukung pemimpin keren. Karena pemimpinnya udah ada. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih ya Bang Rocky. Silakan Bang Budiman Sujatmiko. Terima kasih. Shalom. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, terima kasih. Tadi saya disebut, saya pikir saya terlambat, tapi rupanya tidak terlambat. Pas waktunya. Tepat waktu. Tepat waktu. Pemimpin juga adalah soal tepat waktu. Pinter ngeles. Pemimpin pinter ngeles. Artinya begini, pemimpin yang datang terlalu cepat, dia akan kehilangan konteks waktu yang memang belum matang. Pun pemimpin yang datang terlambat. Pak Prabowo sudah berkali-kali mencalonkan diri jadi presiden. Bahkan pernah jadi calon wakil presiden di tahun 2009. Pada saat itu beliau hadir terlalu cepat. Karena di dalam posisi waktu sejarah Indonesia 98, suka tidak suka, di dalam lakon itu Pak Prabowo perannya antagonis. Dan 2009 masih dianggap terlalu dekat jaraknya dalam lakon antagonis tahun 98. Kemudian muncul lagi di tahun 2014. Rupanya masih juga Pak Prabowo belum tepat waktu. Tapi di tahun 2014 bukan karena dia berhutang pada 98 saat perannya antagonis. Tapi pada tahun 2014 sebuah bangsa yang baru pulih dari elitisme atau politik yang bergaya elitis, bangsa itu lagi butuh pemimpin populis. Kita tahu bahwa suka tidak suka memang gaya pendekatan Pak SBY memang sangat berbau elitis. Sehingga munculnya slogan Jokowi sebenarnya karena pada waktu itu rakyat lagi butuh pemimpin yang turun ke bawah. Pemimpin yang menyapa ke bawah. Ada kebutuhan itu. Kata belusukan, kata Jokowi adalah kita memang adalah sentimen sosial dari sebuah bangsa yang selama 10 tahun pendekatannya elitis. Kan Pak SBY itu kan gambaran yang dibayangkan orang Indonesia ke depan. Bukan gambaran tentang diri mereka sekarang.
Nah, Pak Jokowi muncul sebagai gambaran diri rakyat. Sehingga tahun 2014 memang ada kebutuhan pemimpin yang menyapa. Istilah belusukan, istilah Jokowi adalah kita. Kenapa sekarang 2024 tepat untuk beliau? Karena memang tugas pemimpin, setelah ada pemimpin yang turun ke bawah, kita tidak butuh lagi pemimpin yang terus-menerus berada di bawah. Kita butuh pemimpin yang kemudian mau mengangkat kelasnya rakyat sama-sama ke atas. Karena itu saya katakan pilihan saya pada Pak Prabowo, karena kita butuh kepemimpinan yang strategik, bukan lagi yang populis. Kepemimpinan strategik tidak meninggalkan pembelanya pada rakyat. Kepemimpinan strategik tidak lagi bukan mengkhianati rakyat. Dia tidak lagi menemui rakyat di pinggir jalan. Dia membawa rakyat bareng-bareng ke pentas dunia. Itu pemimpin strategik. Pemimpin strategik ada dua unsur. Unsur ruang dan unsur waktu. Strategik, pemimpin yang punya pandangan-pandangan strategik karena melihat ruang, dan sekaligus pemimpin strategik karena melihat waktu. Pada ruang apa Indonesia ini di dalam global supply chain? Pada waktu apa Indonesia ini di kurun waktu ini ada dalam global supply chain industri? Oke, ruang dan waktu. Kesimpulan saya, dalam ruang strategis dan waktu strategis dalam global supply chain ini teman-teman, ada faktor-faktor yang harus kita lihat. Faktor-faktor ini, variabel-variabel ini bisa kita jadi patokan. Dari mana sebuah negara itu ada dalam geostrategi dan waktu strategis dalam rantai pasok global ini. Jika satu negara sumber daya manusianya bagus, sumber daya alamnya bagus, politiknya liberal, punya nuklir, senjata nuklir maksud saya, dia bisa jadi superpower. Dan di dunia cuma satu, namanya Amerika Serikat. Jika ada negara, sumber daya manusianya bagus, sumber daya alamnya bagus, politiknya tidak liberal, dan punya dipayungi senjata nuklir, dia juga bisa jadi superpower dan menjadi penantang superpower yang pertama. Itulah Rusia, itulah China, dan mungkin Iran mungkin nyusul. Jika ada negara, sumber daya manusianya bagus, sumber daya alamnya pas-pasan, politiknya liberal, dia bisa menjadi negara besar dan maju, tapi tidak akan pernah jadi superpower. Itulah Uni Eropa, itulah Jepang, itulah Korea Selatan. Jika ada satu negara, sumber daya alamnya bagus, sumber daya manusia pas-pasan, politiknya liberal, tapi punya nuklir, konflik-konflik sosial di dalam negara itu selalu bisa dicegah untuk tidak dicampur tangani oleh kekuatan global. Karena dia punya payung nuklir. Setajam apapun konflik sosial di negara itu, tidak akan pernah terjadi separatisme. Karena dia punya payung nuklir. Setiap kekuatan global yang akan campur tahun sampai memecah bangsa itu akan berpikir ulang. India kesenjangan sosial luar biasa, tapi separatisme tidak akan pernah menjadi potensi. Pecahnya India dan Pakistan kan sebelum mereka punya nuklir dulunya. Oke? Tapi kalau ada negara, sumber daya alamnya bagus, sumber daya manusia pas-pasan, politiknya liberal, tidak punya payung senjata nuklir, konflik sosialnya bukan cuma vertikal, tapi bisa horizontal, dan bahkan bisa mengancam perpecahan negara itu. Jika seorang pemimpin punya kepekaan melihat dan membaca variabel-variabel itu dalam global supply chain, rantai pasok global secara ruang, geostrategi atau waktu strategis,
maka dia disebut sebagai pemimpin strategis. Pemimpin strategis. Hari ini kita harus menyadari bahwa kita bersama Afrika, bersama Amerika Latin adalah kategori kelima ini. Liberal, SDM-nya biasa-biasa saja, SDA-nya kaya, tidak punya senjata nuklir. Ini kayak anaknya orang kaya, agak bego, uangnya banyak, main sendirian, gak bawa beceng, dikerjain orang. Ini nasib Indonesia, ini nasib Amerika Latin, ini nasib Afrika. Pemimpin yang menyadari ini akan tahu apa yang harus dilakukan. Kalau diselesaikan sekedar dengan menyelesaikan soal-soal di lapangan, itu kebutuhan 2014, tapi tidak 2024 ke depan. Ya, tidak untuk 2024 ke depan. Dari 3 tokoh yang ada, silakan Anda berpikir mana yang populis, mana strategis, mana yang intelektualis. Ada satu yang intelektualis. Itu hanya dibutuhkan ketika negara ini kelembagaan sudah terbangun. Kelas menengahnya sudah kuat, inovasinya sudah luar biasa. Universitas-universitasnya sudah masuk kelas dunia. Kita butuh pemimpin-pemimpin yang bisa lenjeh secara intelektual. Yang bisa menari. Anda taruh orang biasa pun gak apa-apa, sistem terbangun. Gak apa-apa, tapi itu nanti mungkin 20 tahun lagi. Tapi kalau populisme tidak. Jembatan antara pemimpin populis dengan pemimpin intelektual adalah kepemimpinan. Serial kepemimpinan strategis dalam pemahaman atas rantai pasok global, geostrategis dan waktu strategis. Di mana dan kapan Indonesia berada sekarang. Saya kira itu. Terima kasih. Tes. Baik, terima kasih Bang Budiman. Tadi sudah menjelaskan soal pemimpin strategis dan populis yang sebenarnya sudah saya tanyakan tapi sudah dijawab di awal.